Sering kepikiran gak sih, apa sebenarnya yang membedakan hidup yang biasa-biasa aja sama hidup yang luar biasa? Jawabannya mungkin gak seperti yang kita kira. Ini bukan soal hoki atau kebetulan semata. Ternyata, kehidupan yang hebat itu dibangun di atas prinsip-prinsip yang kita jalani dengan sadar. Nah, ini dia intinya. Seperti yang tertulis di sini, sukses itu bukan cuma soal beruntung, tapi soal siap. Maksudnya gini, kesempatan tuh bisa datang kapan aja, tapi cuma mereka yang udah siap, yang udah mempersiapkan diri, yang benar-benar bisa menangkap peluang itu. Dari 20 prinsip ini, semuanya bisa kita kelompokkan jadi 3 pilar utama. Anggap aja ini kayak fondasi, tiang, sama atap dari rumah kehidupan luar biasa yang mau kita bangun bareng-bareng. Kita bakal bedah beberapa prinsip kunci dari tiap pilar ini. Siap? Yuk kita mulai. Segalanya, dan ini beneran deh, segalanya, itu dimulai dari dalam diri kita. Jadi, pilar pertama adalah soal fondasi pikiran. Gimana cara kita melihat dunia dan merespons apa yang terjadi, itu tuh kunci yang bakal membuka atau malah mengunci semua potensi kita. Di sini nih letak perbedaannya kelihatan banget. Kita selalu punya pilihan, mau terus-terusan cari alasan dan nyalain keadaan, atau kita ambil alih kemudi dan pegang tanggung jawab penuh. Orang-orang yang luar biasa selalu memilih yang kedua. Mereka fokus cari solusi, karena mereka tahu disitulah kekuatan mereka yang sebenarnya. Ini kedengarannya simpel banget ya, tapi dampaknya itu luar biasa. Bersyukur itu bukan berarti kita pasrah loh, tapi ini soal kita secara sadar mindahin fokus kita dari apa yang kita nggak punya ke apa yang udah kita punya. Waktu kita lakuin itu, otomatis mood jadi lebih enak, pikiran jadi lebih jernih, dan hasilnya pun jadi jauh lebih baik. Coba deh, sekarang saya mau ajak Anda diam sejenak. Coba pikirin, apa satu ilusi paling besar yang selama ini nahan-nahan Anda buat maju? Sesuatu yang rasanya nyata banget dan menakutkan. Jawabannya, kemungkinan besar adalah rasa takut. Dan faktanya gini, rasa takut itu cuma ilusi. Dia tuh nggak punya kuasa apa-apa di dunia nyata. Adanya ya cuma di kepala kita sendiri yang ciptain. Begitu kita sadar soal ini, kita bisa mulai melangkah melewatinya, karena kita tahu itu nggak nyata. Oke, setelah fondasi pikiran kita kokoh, sekarang waktunya masuk ke pilar kedua, aksi. Karena pikiran yang hebat kalau cuma jadi ide doang yang nggak akan jadi apa-apa kan? Nah, pilar inilah jembatan yang menghubungkan ide dengan kenyataan. Ada metafor yang keren banget nih buat kita renungin. Coba bayangin, diri Anda itu sehelai daun di pohon kehidupan. Kira-kira daun yang seperti apa ya Anda saat ini? Nah, ini penjelasannya. Orang yang terus belajar itu kayak daun ijo. Seger terus, selalu menyerap hal-hal baru, selalu tumbuh. Sebaliknya, orang yang ngerasa udah paling pinter dan paling hebat, itu ibarat daun coklat yang udah kering, ya tinggal nunggu waktu aja buat jatuh. Kunci kemenangan itu ya terus bertumbuh. Prinsip ini simpel tapi nonjok banget. Kerjakan 100% atau nggak usah sama sekali. Kehidupan yang luar biasa itu nggak lahir dari usaha yang setengah-setengah. Harus komitmen 100%. Kasih yang terbaik di setiap hal yang Anda kerjakan, nikmati prosesnya, dan terus berjuang. Nasib kita itu nggak ditentukan dalam semalam. Nasib kita dibentuk sama kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Jadi coba evaluasi deh, apa aja yang menghambat Anda. Terus ganti sama kebiasaan yang mendukung tujuan Anda. Dan yang paling krusial, lakukan secara konsisten sampai itu jadi bagian dari diri Anda. Oke, kita sampai di pilar terakhir. Fondasi pikiran udah kuat, aksi udah jalan, tapi hidup kan pasti ada aja cobaannya. Nah, disinilah kekuatan resiliensi atau daya tahan banting kita jadi penentu kemenangan jangka panjang. Gagal itu bukan lawannya sukses. Gagal itu justru bagian dari perjalanannya. Setiap orang sukses itu pasti pernah gagal, bahkan berkali-kali. Bedanya apa? Mereka nggak berhenti. Mereka melihat kegagalan sebagai guru terbaik, sebagai kesempatan buat belajar, jadi lebih kuat dan bangkit lagi. Biar clear ya, satu-satunya momen di mana kita benar-benar gagal adalah saat kita memutuskan untuk berhenti mencoba. Selama kita masih berjuang, masih mau belajar dari kesalahan, kita tuh masih ada di dalam permainan. Kita belum kalah. Ini fakta kehidupannya. Gak semua orang bakal suka sama kita. Dan itu gak apa-apa, serius gak apa-apa. Energi kita kan terbatas ya. Buat apa dihabiskan untuk mikirin segelintir orang yang gak suka? Mendingan fokuskan ke mayoritas yang cinta dan mendukung perjalanan kita. Mereka itulah yang benar-benar penting. Ini pesan yang membebaskan banget. Apapun yang udah terjadi di masa lalu, kesalahan, penyesalan, kegagalan, itu semua gak punya kuasa untuk menentukan masa depan Anda. Kecuali kalau Anda kasih izin. Masa depan yang lebih baik itu bisa banget Anda ciptakan. Mulai detik ini juga.
Wah, kita udah ngebahas banyak hal yang daging banget nih. Sekarang, yuk kita satukan lagi semua kepingan puzzle ini dalam rangkuman singkat, biar makin nempel di kepala. Jadi, ingat ya, ini dia 3 pilarnya. Pertama, bangun fondasi pikiran yang kuat dengan mengambil tanggung jawab penuh. Kedua, masuk ke jalan aksi dengan terus belajar dan komitmen 100%. Dan ketiga, perkuat kekuatan resiliensi Anda buat bangkit dari setiap tantangan. Pengetahuan kalau nggak dipraktekkan kan sayang ya. Dari semua yang kita obrolin, pertanyaannya sekarang simpel. Prinsip mana yang paling kena buat Anda? Dan yang lebih penting, prinsip mana yang akan Anda pilih untuk mulai diterapkan? Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini juga.